Turunkan kepada kami taufik hidayah. Berikan kepada kami keberanian ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, barusan kita dengarkan bersama mau'izah hasanah yang dibawakan oleh tetamu kita Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani matta'anallah bituli hayatih. Di sini saya akan berusaha menerjemahkannya, di mana beliau mengawali mau'izah hasanahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah. Allah pertemukan kita dan hadir di majlis yang mulia ini, di suatu pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain pertemuan daripada syiar Islam, syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Di majlis inilah terbangkit hati kita untuk rasa rindu kepada orang-orang yang soleh, kepada sahibul qaul, ingin tahu akan sejarahnya, akan makamnya, dan disitulah nanti kita dapat meniru jejaknya. Inilah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah peringatan Allah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali Allah ingatkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat apa yang ada dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa dzakirhum bi ayyamillah, Allah tegaskan semacam itu. Ingatkan mereka akan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud daripada hari Allah di sini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmatnya kepada kita. Nikmat sewaktu kita berada di majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sewaktu kita mencintai mereka orang-orang yang saleh. Itulah maksud daripada hari-hari Allah, mengingatkan umat akan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Ulama daripada ahli usul mengatakan bahawa khitabnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dimaksudkan bukan khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada begitu juga kepada umatnya, untuk selalu mengingat akan karunia Allah, dan ditegaskan bahwa itu adalah termasuk syiar Islam, termasuk syiar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dinisbatkannya bi ayyamillah, nisbatkan kepada zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kemuliaan akan hal itu. Itulah yang ditegaskan oleh beliau daripada Al-Habib Umar, karena dinisbatkan ayyamillah, hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kata beliau daripada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an agar kita melakukan korban, memotong daripada kambing ataupun onta sewaktu kita pada melaksanakan daripada haji, yaitu al-budna. Al-budna di sini yaitu memotong daripada hewan-hewan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Hal itu dilakukan, diperintahkan, dan itu ditegaskan bahwa itu adalah daripada syiar Allah, min syairillah, daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengambil daripada ayat ini, istimbat daripada ayat ini, kalau dengan memotong daripada hewan sewaktu kita melaksanakan ibadah haji dianggap daripada syiar-syiar Allah, ketahuilah maka bagaimana sewaktu kita mengingat dan menghadiri acara seorang yang memperbaharui agama ini, mujaddiduddin, dan seseorang yang mengajak kita dan menggiring kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, baik dari tutur katanya, qasidahnya, dan segala macam yang diutarakannya. Semuanya itu mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Umar menegaskan kepada kita bahwa terjemah biografi yang kita dengarkan daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi ini itu adalah terjemah yang sudah ijma' ulama akan keanugerahannya, kebesarannya. Begitu juga dituturkan oleh mereka-mereka yang hidup semasa hidupnya, mengakui akan kebesarannya, mengakui akan nasihatnya, mengakui akan tutur katanya. Semuanya itu tidak lain, kata beliau Al-Habib Ali itu orang yang memberi, bukan orang yang memohon atau meminta. Orang yang berkhidmah kepada umat, bukan minta dikhidmai oleh umat. Itulah rahasia yang didapati oleh Al-Habib Ali. Tidak lain hal itu, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau kepada para sahabatnya, bagaimana beliau dalam mendidiknya, bagaimana beliau mengajak ke jalan yang diridhai oleh Allah. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam firman Allah, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, maka dengan hidayah merekalah kita meniru jejaknya, berada dalam barisannya. Inilah yang dilakukan oleh sahibul haul Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau juga sebetulnya mendapatkan makam, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diutarakan, yang tidak dapat digambarkan, yang tidak dapat ditulis sebagaimana tadi kita dengarkan dalam pembacaan biografinya. Inilah makom yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada Al-Habib Ali. Inilah yang perlu kita ingat. Inilah satu majelis di mana majelis ini insya Allah akan mengundang kita untuk rasa rindu kepada beliau, rasa rindu kepada mereka orang-orang yang soleh, sehingga akhirnya kita insya Allah mendapatkan satu nadrah, pandangan daripada sahibul khol. Dan kita berusaha insya Allah dalam majelis ini Al-Habib Umar menegaskan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya Allah bersama mereka di dunia sampai besok di akhirat, bahkan meniru jejak mereka sebagaimana kita dengarkan dalam sejarah hidupnya. Maka jangan sia-siakanlah majelis yang kita hadiri ini dengan tekad bulat untuk merubah keadaan kita, sehingga kita insya Allah dibangkitkan bersama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tegaskan kepada kita bagaimana buat orang yang mau menuntut ilmu, tulabul ilm, dan dia tidak mengetahui akan sejarah Al-Habib Ali. Pelajarilah bagaimana beliau dalam mendidik umat, bagaimana beliau dalam mendidik murid-muridnya, bagaimana beliau dalam perhatiannya kepada anak cucunya. Inilah yang perlu kita pelajari, menjadi suatu contoh besar buat perjalanan hidup kita. Bahkan beliau Al-Habib Ali memperhatikan akan keadaan penduduk kotanya, seperti tadi kita dengarkan, menginfakkan daripada hartanya kepada mereka di masa paceklik, di masa kelaparan selama 3 bulan. Inilah rasa peduli Al-Habib Ali kepada masyarakat, kepada umat di saat-saat mereka sangat membutuhkan. Maka daripada itu, berusahalah sahabat-sahabat mungkin merindukan hati kita kepada mereka orang-orang soleh, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah dan tekad bulat ingin meniru jejaknya. Amin ya Allah. Ingin meniru, berada di jalannya. Amin ya Allah. Berada dalam hidayah Allah yang telah diberikan kepadanya. Amin ya Allah. Ketahuilah, kata Habib Umar, man tawajjaha la babillah, siapa yang menghadap kepada pintu Allah, jangan katakan akan sia-sia, pasti Allah akan terimanya. Amin ya Allah. Inilah yang beliau bawakan. Jangan anggap bahwa kita akan pulang dari tempat ini gratis, pulang dari tempat ini sia-sia. Tidak. Selama kita niat baik, dengan tujuan baik, dengan berusaha baik, meniru jejaknya, insya Allah akan berubah keadaan kita, akan berubah keadaan kita, akan berubah keadaan kita, sehingga kita tergolong sebagai hamba Allah yang saleh.
beliau bawakan beberapa bait syair tadi yang artinya tidak lain menguatkan keyakinan kita. Jangan putus asa untuk minta kepada Allah, meniru jejaknya orang-orang yang soleh, karena Allah pasti akan kabulkan doa-doa kita. Beliau tegaskan bahwa pertemuan semacam ini punya thamarat ajilah wa ajilah, akan membuahkan suatu buah baik di dunia, secara dunia sekarang ini, apalagi besok di akhirat. Maka hendaknya beliau tegaskan kepada kita, pasang niat yang baik, pasang niat yang baik. Dengan niat yang baik itu kau akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena yang kita hadiri siapa ini? Orang yang mempunyai kedudukan sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan beliau tegaskan, man ma'u hajah, punya hajat dengan hadir khal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, insyaallah hajat kita dimudahkan oleh Allah, hajat kita digabulkan oleh Allah, hajat kita dikembangkan oleh Allah. Bahkan Allah pemberiannya la yantahi, tidak akan putus-putus pemberian Allah. Allah selalu memberikan kepada hambanya, tinggal kita menghadapnya, memohonnya dengan sungguh-sungguh, dengan meniru jejaknya orang-orang yang soleh. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. InsyaAllah kita mendapatkan keberkahan mereka, InsyaAllah kita berada di jalan mereka, dan InsyaAllah Allah cabut nyawa kita berada bersama mereka. Dan beliau juga mendoakan kepada Al-Habib Hasan dan kepada saudara-saudaranya, semoga majlis ini langgeng, semoga terus berjalan, dan semoga kita insya-Allah sebagaimana dikumpulkan di dunia dikumpulkan besok di akhirat. Inilah yang dapat saya bawakan pada saat ini. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.